Selamat malam, nama saya Zevanyo John Poltak Panggabean, NPM 1917051070. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah diajarkan pada praktikum keamanan sistem informasi dari materi pertama sampai materi ke-7. Di materi pertama di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis hacker. Pertama ada white hat hacker di sini, di mana hacker yang baik punya standar etika. Biasanya mereka hanya menguji ketahanan. Di sini ada black hat hacker, di mana mereka hacker yang agak jahat, biasanya melakukan kerusakan, pencurian untuk menguntungkan diri sendiri. Lalu ketiga ada grey hat hacker, di sini adalah hacker yang netral. Mungkin sekali waktu akan menjunjung etika, namun di waktu lain biasanya melanggar hukum. Yang keempat ada script kiddie, di mana seseorang ini tidak mahir dengan sistem komputer namun bisa menerobos sebuah sistem komputer dengan perangkat lunak buatan orang lain. Lalu kelima ada hacktivist, di mana ini hacker menggunakan kemampuan untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik atau agama, ideologi dan lain-lain. Waktu itu juga ada pernah hacker ngehack sistem pertahanan untuk melakukan sebuah protes, ya mungkin seperti itu. Hacktivist. Apa itu keamanan sistem informasi? Keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita mencegah penipuan dan mendeteksi adanya penipuan. Pokoknya supaya aman lah sistemnya gitulah. Terdapat tiga tujuan pada keamanan sistem informasi. Yang pertama kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Hacking phase ada reconnaissance, mengumpulkan informasi. Ada scanning, melakukan scanning terhadap target untuk mencari celah-celah dan kelemahan. Ada gaining access, untuk mendapatkan akses ke dalam sebuah sistem. Yang keempat ada maintaining access, di mana jika berhasil masuk ke sistem, kita akan mencoba mendapatkan hak akses sebagai admin. Yang kelima ada clearing attack, yang itu untuk melakukan finishing lah istilahnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari materi pertama, kita lanjut ke materi kedua. Di materi kedua kita akan mempelajari tentang perkenalan terhadap footprinting. Footprinting dikenal sebagai pengintaian. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk mencari informasi. Informasi ini berguna bagi peretas untuk mencoba memecahkan seluruh sistem. Di bawah ini ada beberapa alat yang berguna untuk footprinting. Pertama ada Nmap, lalu selanjutnya WHOIS, NAS Lookup, ada Dig, Web, The Harvester, Sublister, POV, Reconnaissance. Tipe dari footprinting adalah inner footprinting. Sesuai namanya inner berarti kita telah di dalam sistem untuk mencari informasi. Lalu ada outer footprinting. Sesuai namanya outer berarti di luar untuk mencari informasi meskipun ada di luar jaringan komputer yang akan kita tuju. Sebelum kita cek dulu apakah masih record. Masih. Selanjutnya ada information gathering atau pengumpulan informasi. Jenis informasi apa saja yang dapat dikumpulkan dari footprinting? Di sini ada jenis informasi operating system atau sistem informasinya, ada firewall, ada IP address, peta jaringan, ada konfigurasi keamanan, ada email, konfigurasi server, ada URL, ada VPN juga yang bisa kita dapatkan dari footprinting. Kenapa kita belajar footprinting? Karena footprinting ini masuk dalam ethical hacking. Ya mana mungkin sih kita diajarin unethical hacking kayak disuruh jadi black hat, pasti kita disuruhnya jadi white hat. Ini untuk mengumpulkan data target dan sisanya untuk melakukan percobaan dan menguasai sistem target. Metode footprinting untuk
Untuk footprinting ini ada metode-metodenya. Footprinting dengan metode melalui search engine, kita bisa pakai Netcraft, PeopleSmart, dan lainnya. Advanced Google Hacking bisa memakai Google Docs. Lalu social network bisa pakai Facebook, Twitter. Ada website footprinting, ada email footprinting, ada Whois footprinting, competitive intelligence gathering, DNS footprinting, network footprinting, dan social engineering. Ya, di sini ada aplikasi yang berbasis aplikasi dan web untuk membantu kita dalam footprinting. Seperti Facebook, ini sangat mudah digunakan untuk footprinting, untuk mencari data-data si target. Ya, sekian presentasi untuk materi kedua. Kita akan lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga ini kita akan membahas tentang Nmap. Apa itu Nmap? Nmap adalah network mapper, adalah sebuah aplikasi tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon, atau lebih dikenal dengan Fyodor Vaskovic. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Pokoknya kuncinya adalah network. Soal jaringan. Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol nama layanan dan status. Statusnya adalah terbuka, open atau open, difilter, tertutup, atau tidak difilter. Terbuka berarti aplikasi pada mesin target sedang mendengarkan untuk koneksi paket pada port tersebut. Difilter berarti sebuah firewall, filter, atau penghalang jaringan lainnya memblokir port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia terbuka atau tertutup. Tertutup di dalam status tertutup, port tidak memiliki aplikasi yang sedang mendengarkan meskipun mereka dapat terbuka kapanpun. Status tidak difilter artinya ketika mereka mendekati probe Nmap, namun Nmap tidak dapat menentukan apakah mereka terbuka atau tertutup. Lalu ada status open filtered dan close filtered. Ketika ia tidak dapat menentukan status manakah yang menggambarkan sebuah port. Ya, di sini saya agak bingung menjelaskannya ya. Mungkin seperti tertera di slide ini bisa kita pahami. Tipe dari Nmap. Tipe Nmap ada berbasis GUI dan CLI. Sini bisa ketangkap ya kalau GUI ini seperti menggunakan aplikasi. Lalu CLI ini menggunakan command prompt. Wow. Cara menggunakan tools dalam Nmap. Ya, di sini ada beberapa semacam shortcut gitulah ya untuk mengoperasikan Nmap ini. Di sini kita akan dijelaskan cara penginputannya seperti untuk mencari target spesifikasi target, ada untuk mencari port specification, untuk mencari untuk spoofing juga ada, dan juga mendeteksi service atau version detection, mencari operation system detection, dan bermacam-macam ya. Pokoknya Nmap ini sangat berguna lah untuk network mapping. Seperti di sini ada penjelasan Nmap strip st strip o uprof.id. Penjelasannya maksudnya strip st ini S kecil dan T besar untuk TCP sign atau /connect/x/windows/maimon scans. Lalu di sini ada strip O
untuk mengaktifkan pendeteksi sistem operasi. Di sini ada uproof.id. Ini adalah URL si korban. Informasi yang didapatkan pada penggunaan teknik samping ini ada 3, yaitu terdapat 3 port terbuka, yaitu port TCP yang 22/SSH, 80/HTTP, dan 443/HTTPS. Yang ini ya hasilnya. Kemudian target tersebut berjalan dengan menggunakan sistem operasi Linux. Lalu di sini ada nmap strip t4 strip a strip vis uproof.id. Seperti yang tadi, uproof ini adalah URL si korban. Victim ini maksudnya si korban. Strip t4 ini maksudnya set timing template of 4, higher is faster. Lebih besar, lebih cepat. Mungkin itu maksudnya. Lalu ada strip A untuk mengaktifkan pendeteksi sistem operasi dan mendeteksi versi, untuk scanning script dan tracer route. Lalu ada strip V untuk increase verbosity level, untuk meningkatkan verbosity level, gunakan 2 kali atau lebih untuk efek yang lebih besar, yang lebih bagus. Di sini dapat informasi kita ya, yaitu 3 port terbuka. Namun terdapat lebih spesifikasi pada penggunaan Zenmap port TCP. Kita bisa zoom dulu ya, biar lebih jelas. Nih, ada 22 TCP open, lalu di sini ada detailnya SSH strip host key. Lalu di sini ada 80 TCP. Pokoknya lebih detail gitulah. Kalau pakai yang GUI ini, kalau yang CLI ini kan cuman kelihatan 22 strip SSH tanpa penjelasan Zenmap-nya gitu. Kemudian target tersebut berjalan dengan menggunakan sistem operasi Linux. Kemudian terdapat DNS record dan tracer route. Ya kurang lebih seperti itu presentasi untuk materi ketiga. Mungkin agak bertele-tele. Saya mohon maaf. Lalu saya lanjut ke presentasi materi keempat. Introduction of SQLI. Pengenalan terhadap SQLI. Injeksi SQLI atau SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL, Structure Query Language, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya tidak dijalankan sesuai harapan. Tools atau alat menggunakan metode manual. Metode manualnya menggunakan web ya. Ini ada http securityidiots.com, ada w3schools.com, ada portsfigure.net. Ini yang berbasis web ya. Lalu di sini ada tools. Toolsnya di sini ada SQL Map, ada JSQL Injection, ada BBQ SQL, ada NoSQL Map, ada White Windows, ada di SSS, ada Explo, ada Blind SQL Bit Shifting, ada Leviathan, ada Blisky. Mohon maaf ya, saya nggak bisa buka webnya karena kuota saya sekarat. Di sini ada introduction untuk parameternya. Di sini ada tanda kutip untuk hack, ada strip untuk comment out, ada semicolon untuk end statement, ada
persen, ada bintang untuk wildcards. Lalu di sini ini untuk parameter SQLi manual ya. Lalu di sini ada parameter SQL map. Untuk SQL map di sini ada strip URL atau strip U untuk cek URL, strip database, strip DBS untuk cek database. Lalu di sini ada tables untuk cek table, ada columns untuk cek column, ada dump di sini untuk dump data, lalu ada strip D untuk select database, strip T untuk select table, strip C untuk columns. Di sini ada panduan untuk install SQL Map di Windows. Pertama kita download dan install Python. Karena SQL Map ditulis dengan Python, hal pertama yang Anda butuhkan adalah interpreter Python. Lalu di sini ada link untuk mendownload Python. Ada dua seri Python, 2.7x dan 3.3x. SQL Map harus berfungsi baik. Jadi unduh dan install. Selanjutnya download dan install SQL Map. Unduh file SQL Map dari sqlmap.org. Lalu ekstrak file zip di direktori manapun. Setelah itu luncurkan command prompt dan arahkan ke direktori SQL Map. Sekarang jalankan script sqlmap.py dengan interpreter Python. Saya SQL Map ini agak kurang mengerti ya, karena saya nggak ngambil pemrograman interpreter, jadi saya kurang bisa menjelaskannya dengan jelas. Jadi saya akan menjelaskan sebisa saya. Lalu kita akan install SQL Map di Linux. Di sini untuk menginstal map di Linux ada perintah terminalnya seperti menggunakan strip git clone, strip dev 1, lalu web untuk SQL Map-nya, dan strip cd SQL Map strip dev strip python sqlmap.py. Lalu di sini ada perintah untuk install SQL Map di Mac. Mac ini yang laptopnya Apple ya. Di sini perintah terminalnya ada brief install SQL Map dan SQL Map. Ini bisa di zoom gambarnya seperti inilah kira-kira setelah diinstal. Dan di sini ada kasus untuk pembelajaran. Misalnya kita punya target web ini kayak KSI striplabs.000 webhost.app.com. Di sini ada juga localhost/skli. Stepnya, langkah-langkahnya itu kita footprinting dengan nmap setelah sampai kita mendapatkan IP. Lalu kita menggunakan parameter SQL Map sampai kita mendapatkan informasi dari database dan tabel. Setelah itu dump data untuk kolom database. Setelah itu login dari aplikasi atau website. Kita bisa melakukan explore target untuk footprinting menggunakan Google Docs metode. Ya maaf ya kalau agak ribut karena di sini lagi ada tamu keluarga. Example error SQL. Di sini ada contoh error SQL. Contohnya you have an error. Mewah. Sorry. Ya maaf ya tadi ada gangguan sebentar. Sekarang kita lanjut. Di sini kita ada contoh error SQL. Error SQL ini dimana ada pesan error yang menunjukkan ada sesuatu yang salah di sintaks SQL-nya. Misalnya seperti ini, error message, you have an error in your SQL syntax.
Check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near apa ini? To use near, mungkin ini tanda kutip ya, at line 1. Ya, praktik lengkapnya di-upload di YouTube ini. Kita bisa akses YouTube ini. Ya, mungkin seperti itu saja presentasi dari materi keempat. Mungkin penjelasan saya kurang jelas karena saya juga kurang mengerti bahasa Python ini ya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Kita lanjut ke materi yang kelima. Materi kelima ini ada PDF crack. Nah, sesuai namanya PDF crack ini untuk crack PDF yang misalnya kekunci ya. PDF crack adalah alat atau GNU atau Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Ini kecil, baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya open source. Nah, PDF crack ini mendukung penanganan keamanan standar pada semua versi PDF yang dikenal. Yang kedua, mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Ketiga, baik daftar kata dan kata sandi brute forcing didukung permutasi sederhana. Yang keempat, bisa simpan atau muat pekerjaan yang sedang berjalan. Yang kelima, bisa jadi pembandingan sederhana. Yang keenam, pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Instalasi PDF crack. Instalasi PDF crack menggunakan kali Linux bisa menggunakan parameter ini. Sudo apt strip get install PDF crack. Nah, ini output ketika PDF cracknya bisa dijalankan ya, atau ini proses penginstalannya. Lalu sintaks untuk menjalankan PDF crack adalah PDF crack strip f filename.pdf, PDF crack strip f filename.pdf, atau optionnya yang bisa kita tulis filename.pdf ini maksudnya nama filenya ya. Nah, lalu ini proses untuk mencari password PDF-nya. Lalu setelah itu di sini ditemukan passwordnya untuk PDF tersebut. Ini menggunakan sintaks ini. Ya, mungkin segitu saja penjelasannya untuk PDF crack. Dari materi kelima, kita lanjut ke materi keenam. Materi keenam ada pengenalan terhadap enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah sebuah proses penyandingan yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti. Plain text menjadi teks atau plain text menjadi teks, kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti. Ciphertext. Ciphertext ini pesan yang tidak dimengerti ya. Dekripsi adalah sebuah proses pembalikan yang mengubah teks, kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti. Ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti. Jadi ini adalah kebalikan dari enkripsi, dekripsi ini. Tools pengamanan file. Tools pengamanan file. Di sini ada tools PGP tools, ada VeraCrypt, ada Ccrypt. PGP ini adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. Nah, di sini ada penjelasan tentang toolsnya. PGP Tools adalah aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengenkripsi atau mendekripsi file PGP. Di sini ada VeraCrypt atau perangkat lunak enkripsi disk open source. Praktik instalasi PGP Tools. Pertama kita download PGP Tools di sini. Lalu kita install aja installer ini, kita klik. Lalu akan muncul ini untuk
kotak pesan untuk mengklik run, lalu kita klik install, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai penginstalannya, lalu kita klik finish. Di sini ada praktek membuat kunci baru. Nah, kita buka PGP Tools, lalu PGP Tools-nya akan muncul, lalu kita klik create. Setelah itu setelah kita klik create, maka akan muncul create PGP key. Nah, lalu di sini kita isi data-data kita. Setelah kita isi data-data kita, lalu selesai, kunci baru telah dibuat. Praktek mengenkripsi file. Di sini ada tombol encrypt. Lalu kita klik encrypt file. Setelah itu kita pilih file yang mau kita encrypt. Nah, setelah di encrypt filenya, lalu kita klik recipients Muhammad Nur Asidik sesuai dengan key yang tadi kita buat. Setelah itu selesai, kita klik encrypt dan file sudah di encrypt. Cara cek file apakah sudah aman, di sini ada recap.pgp. Lalu setelah itu untuk mendecrypt file kita klik, lalu jika muncul tuliskan password berarti file kita sudah aman. Di sini ada cara dekripsi file untuk decrypt, membatalkan encryptnya. Pertama kita buka PGP Tools, lalu kita klik decrypt, kita pilih file yang akan di decrypt, lalu tuh gimana ke bawah ini? Lalu kita masukkan password yang telah kita masukkan tadi pas kita encrypt file untuk mendecrypt filenya. Setelah itu kita klik decrypt, maka filenya sudah di decrypt dan sudah bisa dibuka tanpa password. Sekian presentasi dari materi ke-6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita lanjut ke materi ke-7. Materi ke-7 ada FTP atau File Transfer Protocol. Ini adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu sehingga user bisa mengirim file ke komputer atau mengirim file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah. FTP itu kayak FileZilla gitu ya, untuk transfer file tanpa kita harus pakai flash disk gitu, gak perlu. Jadi di sini kayak disimpan di server gitu. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti protokol TCP atau IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model client atau server. Jadi ini lebih mengandalkan server ya. Koneksi FTP tidak langsung berarti menggunakan koneksinya tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakannya pada sistem lokal, kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. Kita lanjut materinya. Ini tadi cuman sejarah FTP ya. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lainnya seperti memperbarui revisi dari program yang digunakan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada.
Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari sistem perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirim file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampirkan di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Aplikasi FTP Client. Di internet saat ini banyak sekali aplikasi FTP Client yang tersedia. Salah satu aplikasinya adalah FileZilla. Aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk remote FTP. Tidak hanya lengkap, melainkan juga dapat digunakan di berbagai macam sistem informasi, maksudnya sistem operasi seperti Linux dan Windows. Berikut ini adalah 3 contoh FTP Client yang tersedia di internet. Yang pertama adalah FileZilla, yang kedua WinSCP, yang ketiga GFTP. Yang pertama, FileZilla. FileZilla ini adalah FTP client yang merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem informasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun, aplikasi ini kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Yang kedua ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer. Aplikasi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihannya adalah ada dukungan dari SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga terintegrasi dengan Pageant atas dukungan penuh, autentikasi kunci publik dengan SSH, sehingga aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja, tidak bisa digunakan di Linux. 3. Ada GFTP. Apa itu FTP GFTP? GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, FSHP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Seperti jaringan lokalnya itu maksudnya local area network ya, LAN. Ya, sekian presentasi dari saya, materi ke-7 dan materi terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya yang agak panjang ini. Ya, mungkin presentasi saya kurang lengkap dan kurang jelas. Namun I have do all my best. Saya telah mengeluarkan semua yang saya bisa dan telah berusaha maksimal. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekiranya dapat dimaafkan. Sekian presentasi saya. Terima kasih dan selamat malam. Nama Zevanya John Poltak Panggabean, NPM 1917051070. Dan ini adalah tugas keamanan sistem informasi praktikumnya. Terima kasih.